Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meder Fahri Karolan. NIM saya G00230977. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi traktus digestivus. Kita lihat di situ ada apa aja ya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan dinding abdomen. Nah, yang pertama itu ada kulit. Tentunya kulit itu buat melindungi kita dari panas segala macam. Sedangkan yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini terdiri dari fascia kampar dan fascia scarpa. Nah, untuk fascia kampar ini itu ada lemaknya. Nah, yang ketiga ada fascia profunda. Nah, selanjutnya ada keempat itu ada muskuli aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis yang di sebelah sebelah sini itu terdiri dari musculus obliquus eternus. Terus di dalamnya lagi kalau dipotong gitu ada musculus obliquus internus abdominis. Setelah itu ada musculus transversus abdominis, ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidis abdominis. Untuk penjelasannya nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Nah, yang kelima ada fascia transferalis, yang keenam ada fascia extra peritonealis yaitu jaringan lemak. Yang ketujuh ada peritoneum parietal. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini ada extraoblique dan lain-lain. Lihat ya gambarnya. Nah, ini nah, selanjutnya ada lapisan-lapisan dinding abdomen posterior. Ya, tadi kan lapisan abdomen yang anterior. Maaf tadi ketutupan. Yang selanjutnya adalah posterior. Nah, di posterior ini saya tunjuk yang bagian sini. Itu yang pertama tentunya ada kulit ya. Terus yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Ya, superficialis dorsi. Terus yang ketiga ada musculus, yaitu musculus terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah lapisan pertama. Nah, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Sedangkan lapisan kedua itu ada musculus multifidus. Yang ketiga ada musculus intraspinalis. Yang ke lapisan kedua itu terdiri dari musculus multifidus, musculus intraspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Yang lapisan ketiga itu ada musculus multifidus. Yang ke musculus multifidus, musculus intraspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Terus yang lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, ada musculus ilioposas yang dan ada musculus transversus abdominis. Nah, yang keempat itu ada fascia extraperitonealis yaitu ya tentunya kayak tadi jaringan lemak. Terus yang terakhir yang kelima itu ada peritoneum parietal. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ini ada extraoblique segala macam. Nah, selanjutnya adalah sistem musculus abdomen. Nah, yang pertama ada musculus antero, anterolateralisNah, yang pertama tentunya ada musculus obliquus eternus abdominis. Itu yang mana? Yang bagian sini, obliquus eternus. Nah, musculus obliquus eternus ini adalah lapisan terluar pada dinding abdomen otot. Ini yang berjalan ke arah infromedia. Nah, pola tersebut seperti huruf V gitu, bisa dilihat kayak huruf V gini, bisa dilihat ya. Nah, sedangkan yang aponeurosisnya melebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh dan membentuk linea alba. Selanjutnya yang kedua ada apa? Nah, tentunya setelah externus pasti ada internus kan. Nah, yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, yang mana itu yang ini tentunya. Nah, musculus obliquus internus adalah lapisan yang eh,
lebih profunda dari obliquus eternus. Tentunya profunda itu apa? Kayak dalamnya gitu. Kalau nggak salah ya dalamnya eh kan kelihatan sih kan ini kayak potongan gitu. Jadi musculus internus itu dalamnya, obliquus externus. Tentunya nggak seperti gini-gini. Nah, itu berjalan ke arah supromedial. Nah, pola serabut tersebut seperti huruf A. Nah, kayak huruf A kan, bayangkan tuh, kayak huruf A kan. Nah, bagian tengah bersatu dengan linea alba. Apron eurosis otot ini akan membentuk flak ingualis bersama musculus transversus abdominis. Oke, next. Nah, selanjutnya ada transversus abdominis yang seperti dibilang tadi, dia akan membentuk flak ingualis bersama musculus transversus abdominis. Nah, untuk transversus abdominis tersebut itu yang ini ya, ada dua di sini. Astagfirullahaladzim. Ada dua, ada yang di sini yang tadi dibilang dia akan membentuk bersama musculus internus abdominis. Dan yang ke satunya ada di sebelah sini. Nah, musculus transversus abdominis adalah lapisan otot paling profunda ketiga, lapisan fat muscle. Nah, itu serabut otot nya berjalan ke transversal sesar. Sabut muskulusnya berakhir di anterior membentuk linea alba, seperti yang aku bilang tadi, serta dapat membentuk fat inguinalis. Nah, seperti aku yang bilang tadi ya, bisa dipahami ya, guys. Nah, selanjutnya ada musculus rectus abdominalis. Nah, musculus rectus abdominalis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh linea alba. Otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Bisa dilihat rectus abdominis itu ini. Tentunya yang kayak bikin, soalnya kalau perut kita kotak-kotak gitu, itu namanya eh, yang bikin itu rectus abdominalis. Sebenarnya di sebelah sini, ini kalau pas tengah sini, itu rectus abdominalis. Nah, yang kedua itu ada, ya yang kedua ada vertikal muskal. Nah, yang pertama ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis itu terbentuk taring ular dan sangat kecil. Nah, otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Nah, dia terletak di depan musculus rectus abdominis, memiliki struktur dasar di medial linea alba serta bersama dengan musculus rectus abdominis terdapat di vagina musculu recti abdominis yang ini. Nah, dia berdekatan dengan vagina muscular itu abdominis, tentunya di bawahnya ini, di bawahnya rectus abdominalis. Nah, selanjutnya ada musculus posterior. Nah, untuk musculus posterior ini eh, yang terbagi menjadi lapisan, musculus yang terbagi menjadi lapisan, yaitu lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, lapisan kedua dan ketiga itu terdapat musculus multifidus, musculus intraspinalis, musculus obliquus internus abdominus, dan lapisan keempat terdiri dari musculus quadratus lumborum, yang ke ya musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominus. Bisa lihat ini yang aku kuning-kuningin ini. Nah, selanjutnya adalah apa ini gimana ya kalau nah selanjutnya adalah origonya. Nah, untuk pertama dari muskel eksternal obliquus abdominis, originnya di mana? Di permukaan tulang rusuk dari 5 sampai 122 tulang iga. Nah, untuk insersionya di mana? Ada di linea, alba, tuberculum pubis, dan separuh anterior crista iliaca. Nah, untuk inervasinya sendiri berada di nervus thoraco-abdominal atau nervus spinal T7 sampai T11 dan nervus subscotale. Nah, untuk manajemennya itu mengompresi dan menopang agar dalam perut itu serta melenturkan dan memutar tubuh badan. Nah, jadi fungsinya itu ya, guys. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk internal obliquus abdominis itu untuk originnya berada di fascia thoracolumbalis
yaitu batas anterior 2/3 Cristia iliaca dan jaringan ikat jauh di sepertiga latelar ligamentum inguinalis. Nah, untuk insertionnya sendiri berada di inferior tulang rusuk 10 sampai 12 linea alba dan pecten pubis melalui tendon conjoin. Nah, untuk inervasinya berada di thoracoabdominal nervus yaitu anterior rami of T6 sampai T12 dan nervus lumbal pertama. Nah, untuk fungsinya sama buat mengompresi dan menopang agar serta melenturkan dan memutar batang tubuh. Nah, selanjutnya ada transversus abdominis, yaitu di originnya ada permukaan dalam tulang, rawan koste 7 sampai 12 thoracolum fascia batang, Criscia iliaca dan jenung ikat jauh seperti lateral. Untuk insertionnya itu berada di prosesus hip dan tulang rawan poste 5 sampai 7. Untuk inervasinya tidak ada. Nah, fungsinya untuk mengoperasi dan menopang organ dalam perut. Maaf, saya akan ngecek dulu. Baterainya habis. Saya tadi lagi. Nah, ya. Ah. Nah, selanjutnya ada rectus abdominis. Nah, untuk insertionnya sendiri itu berada di simfisis pubis dan simfisis crest. Terus untuk maksudnya untuk orologinya, terus untuk insertionnya berada di prosesus sepoid dan cartilago costales, eh ETH, ETH 5 sampai TH 7. Nah, untuk inervasinya berada di nervus thoracoabdominal, yaitu anterior rami of T6 T12 nervus spinal. So, fungsinya untuk melenturkan barang, oh, maaf, maaf. Nah, fungsinya untuk melenturkan barang tubuh yaitu vertebra lumbal dan menekan organ dalam perut untuk menstabilkan dan mengontrol kemiringan panggul. Nah, selanjutnya ada rectum canalis analis. Nah, yang pertama itu ini di sini ada flexura sacralis. Yang ini ada flexura sacralis. Nah, flexura sakralis itu apa? Dia itu yang paling luar ya, yang sakralis itu. Nah, selanjutnya itu ini preparat, maksudnya ini preparat itu ya guys ya, yang untuk preparat yang paling luar. Nah, sedangkan yang flexura sakralis itu yang paling luar sendiri. Terus untuk flexura perinalis itu eh, menjaga itu fungsinya untuk menjaga konsistensi tinja melalui tonus otot pubur rectalis yang merupakan bagian dari levator ani ketika defekasi flexura tegak dan tinja akan bergerak ke anal-anal. Nah, kedua flexura ini dia akan nanti pada akhirnya akan membentuk S. Nah, selanjutnya ada sisi dalam tunika mucosa ini preparatnya. Nah, yang pertama itu ada plika. Maaf ini saya ikut saya itu. Nah, yang pertama itu ada plika transfer apa? Plika transversa recti atau Houston itu merupakan lipatan-lipatan transversal yang membentuk 2 sampai 3 lengkungan, yaitu sampai 3 lengkungan yang ini, yang ampula recti. Nah, selanjutnya ada eh maaf yang tadi plika transversus itu yang mana nih? Yang ini Picasso dia membentuk 2 sampai 3 lengkukan. Selanjutnya ada ampula recti. Yang ini ampula recti. Nah, terletak di inferior dari plica transversa recti memiliki kemampuan untuk relaksasi sehingga berfungsi untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan melalui proses defekasi. Nah, selanjutnya ada eh, ini jangsel linea anectora anorektalis. Nah, itu merupakan zona transisi antara rektum dengan kanalis analis yang ditandai dengan len anorektalis. Cirinya adalah perubahan dari plika transversa rekti menjadi plika longitudinal
anal kanal. Sini saya bisa untuk ini bagiannya, terus ini pikarasi, terus ini linea anal rectalis, terus ini adalah tempula recti. Nah, selanjutnya ada eh, jadi kanalis-analis itu dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama ada zona kolumnaris, ada zona alba, yaitu atau pectinanalis, ada zona cutanea. Nah, untuk yang zona kolumnaris itu berisi lipatan longitudinal, yaitu kolumna analis yang dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Nah, selanjutnya ada pectinanalis. Ada pectinanalis itu epitel squamosa non keratinasi bertingkat membentuk zona putih pada mukosa. Zona alba batas superior, zona ini disebut linea pectinata. Di sini valvoanalis dan epitel squamosa ini putih bertemu. Nah, selanjutnya ada zona cutanea. Nah, itu adalah kulit eksternal secara tidak konsisten dibatasi oleh linea anocutenea. Ini bisa dilihat ya bisa gambarnya. Nah, selanjutnya ada jadi kanalis-analis ini terdiri dari struktur yang pertama ada kolumna analis atau Morgani, ya betul, 5 terdiri dari 5 sampai 10 lipatan tunicum mucosa longitudinal karena adanya anastomosum arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis, arteri rectalis superior. Yang selanjutnya ada valvu analis yaitu terdiri dari pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Yang ketiga, ada sinus rectalis, yaitu cekungan di antara valvu ke analis. Nah, selanjutnya ada sphincter. Nah, yang pertama ada muskulus sphincter ani internus, yaitu kontinuasi lapisan otot sirkular, yaitu berupa otot polos, inervasi, simpati involuntar. Ya, jadi sifatnya kayak involuntar. Involuntar itu apa? Kayak otomatis. Nah, yang kedua selanjutnya ada musculus scurator ani yaitu kontinuasi lapisan muskular longitudinal yang berupa otot polos. Otot polos itu apa? Dia bersifat involuntar juga. Nah, selanjutnya ada musculus sphincter ani externus yang memiliki segmen berbeda yaitu pastor subcranea dan superficialis profunda berupa otot lurik kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Selanjutnya ada musculus tuberrectalis yaitu bagian dari musculus levator ani berupa otot lurik kontrol voluntarnya melalui nervus pudendus dan cabang-cabang langsung plexus sacralis. Nah, selanjutnya ada neurovaskularisasi yang berada di dalam neurovaskularisasi yang berada di arteri rectum dan kanalis. Yang pertama itu ada eh, rectalis superior yaitu dari cabang dari mesenterica inferior. Yang kedua ada arteri rectalis media, maaf. Yang kedua ada rectalis media cabang eh, arteri iliaca interna. Yang ketiga ada rectalis inferior cabang arteri iliaca interna. Nah, yang pertama itu untuk rectalis superior itu dia tidak berpasangan. Nah, dia dari arteri mesenterica inferior yang memberikan suplai ke sebagai besar rektum dan decanalis analis di atas linea pectinata sehingga berperan penting sebagai mengisi korpus. Jadi sangat penting banget tentunya ini gambarnya sebagai pengisi korpus. Nah, selanjutnya ada arteri rectalis media. Nah, ini berpasangan ya, biasanya hanya pada satu sisi atau bahkan hilang secara keseluruhan. Nah, dari arteri iliaca interna di atas dasar pelvis yaitu musculus levator ani, ketika ada maka hanya memberikan suplai sedikit bagian rektum bawah. Nah, jadi dia memberikan suplai yang nggak terlalu banyak. Nah, selanjutnya ada arteri rectalis inferior. Dia berpasangan dari pudenda interna di bawah dasar pelvis memberikan suplai ke otot atau sphincter canalis analis dari sisi luar dan mukosa di bawah linea pectinata. Selanjutnya, dari selanjutnya pasti ada vena dong.
Nah, yang pertama itu ada vena rectalis superior sampai vena mesenterica inferior. Yang kedua ada eh, vena rectalis media, itu ada iliaca interna. Yang ketiga ada vena rectalis inferior dan vena pudenda inferior. Yang pertama eh, vena rectalis superior ini dia tidak berpasangan ya. Koneksinya itu maju ke vena mesenteria inferior menuju vena portal hepatis. Nah, sedangkan yang vena rectalis media ini berpasangan berhubungan melalui vena iliaca interna menuju vena cava inferior. Nah, yang terakhir ada vena rectalis inferior itu berpasangan berhubungan melalui vena pudenda interna dan vena iliaca. Nah, ini internya menuju ke vena cava inferior batas antara area drainase vena porta hepatis dan vena cava inferior terletak di area linea pectinata. Nah, selanjutnya ada pectitonium. Nah, yang pertama, ada tentunya ada pectinium parietal di bagian sini parietal. Selanjutnya yang kedua ada peritoneum visceral tentunya yang bagian ini. Dan terakhir ada kavitas peritoneum. Nah, untuk peritoneum parietal ini dia yang parietal ini dia adalah lapisan yang melapisi bagian dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Nah, sedangkan yang peritoneum visceral itu adalah lapisan eh, peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ disebut retroperitoneal. Jadi ini disebut retroperitoneal ya, maupun seluruh permukaan organ disebut dengan intraperitoneal. Jadi sebagian permukaan organ itu disebut retritoneal. Nah, untuk yang maupun kalau seluruh organ itu disebut organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan tersebut adalah peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei. Nah, yang ini dia membentuk ini. Nah, dalam keadaan normal cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi sebagai lubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi. Friksi itu apa? Gesekan serta memungkinkan gerakan digesti. Nah, akibat adanya berputaran saat embrional, saat dewasa, kavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritoneum major dan cavum peritoneum minor. Kedua cavum ini akan berfungsi melalui suatu lubang yang disebut foramen epipleugia Winsoli. Nah, bisa aku lihatin. Nah, ini yang foramen epipleugia Winsoli itu. Nah, untuk peritoneum itu adalah suatu lapisan ya adalah suatu lapisan tipis dan licin. Fungsinya peritoneum antara lain sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, menyimpan lemak, sebagai pertahanan terhadap infeksi, mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan melalui intraperitoneal. Nah, untuk peritoneum itu apa? Aku jelasin ya. Maaf tadi lupa nggak ngejelasin langsung ke bagian-bagiannya. Nah, peritoneum adalah lapisan licin pelindung abdomen yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, peritoneum itu sebagai pelumas, ya, guys. Nah, itu antar viscera abdomen menyimpan lemak pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat pengaturan viscera mempercepat absorpsi obat-obat dan dimasukkan secara intraperitoneal yang aku bilang tadi. Nah, selanjutnya ada ini bagiannya yang tadi visceral peritoneum, yang ini adalah peritoneal cavity, yang ini adalah parietal peritoneum. Nah, selanjutnya ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, intraperitoneal itu apa sih? Nah, jadi beberapa organ situs Viscerum, yaitu seperti intestino, melekat pada duplikasi peritoneum planar kaya atau adiposa, root mesos, yang berproyeksi ke dalam lumen
rongga tubuh, mesos membawa pembuluh darah ke darah dan saraf untuk biskera tertentu. Bergantung pada organ yang berhubungan dengannya, meso disebut moskolum dan kolon transversum. Mesenterium pada usus halus atau mesogastrium pada gaster atau mesos dapat digambarkan disebut batang planar yang berperan menggantung masing-masing organ pada dinding abdomen. Sebagai akibatnya, seluruh organ ditutupi oleh peritoneum kecuali pada garis scaling. Nah, ke meso semua itu disebut intraperitoneal. Nah, untuk organ intraperitoneal itu adalah yang seluruh lapisan dilapisi oleh peritoneum berada dalam kavitas peritonealis, yaitu meliputi yang pertama ada gaster, yang ini ada gaster, ada duodenum, ada ileum, ada transversi kolon, ada sigmoid kolon, ada liver, ada spleen. Nah, sedangkan yang rektro, ini rektro itu terdiri dari kidney, ada ureter, ada suprarenal, ada glans, dan ada rektum tentunya. Nah, intinya perbedaan antara intra dan retro itu ada di mesonya ini. Nah, kalau intra selalu dilekati sama mesenteri, sedangkan retro itu enggak. Next. Nah, jadi yang pertama ini gambar, ini foto yang A ini maaf, nggak kelihatan. Oh ya, yang A yang A ke C itu dari organ intraperitoneal ke organ retroperitoneal sekunder. Sedangkan yang AB ini dari gambar ini bisa kita lihat eh, yang perbedaan dari intra dan retro. Kalau intra itu full converted dan sama peritoneum, sedangkan retro itu cuma kayak satu permukaan gitu atau bagian aja yang di cover sama peritoneum. Jadi nggak menyeluruh gitu. Nah, ini untuk organnya yang ini adalah caecum, ini adalah transversum kolon, ada descending kolon, ada jejunum, and ileum, ada sigmoid kolon. Saya bilang tadi. Nah, selanjutnya adalah eh, mesenterium. Nah, mesenterium tersebut itu melekat melekat di melekat viscera intraperitoneal melekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya, nah, kolon, meskolon, intestinium, kolon di meskolon, intestinium tenuf di mesenterium appendix, mesoapendik berada di mesenterium. Selanjutnya ada omentum, yaitu pertama ada omentum majus dan omentum minus. Nah, untuk omentum majus ini tersendiri seperti kayak dia kayak kayak maaf, dia kayak seperti tirai gitu. Nah, disusun oleh empat ligamen. Nah, tersusun atas tiga ligamentum, yaitu ligamentum yang pertama ada ligamentum gastroprenica, ada ligamentum gastroplenica, ada eh, kolika, ada renalika. Nah, selanjutnya ada omentum minus yang terdiri dari disusun oleh dua ligamentum yaitu pertama ligamentum hepaduodenal dan ligamentum hepatica. Nah, ini dia cedak cedak sama apa namanya duodenal dan hepatica. Sedangkan ini cedak sama eh, diafragma, spleen, ada iloika dan sprenalika. Selanjutnya ada kavum peritoni. Nah, untuk kavum peritoni ini berisi tentang cairan yang mengurangi friksi antar organ. Nah, yang pertama ada kavum peritoni mayor yaitu ada uter sac, yaitu selanjutnya ada kavum peritoni minor yaitu lesser sac yang dihubungkan oleh foramen epiploica winsoli. Nah, untuk kavum peritoni ini, kavum peritoni adalah ruang di dalam rongga perut yang dilapisi oleh peritoneum atau membran tipis yang melapisi organ dalam perut dan dinding perut atau kavum peritoni terdiri dari dua bagian besar yaitu kavum peritoni mayor dan kavum peritoni minor. Nah, untuk kavum peritoni mayor ini yaitu perut utama, kavum peritoni mayor ini perut utama ini adalah ruang terbesar dalam rongga perut dan berisi sebagian besar organ perut seperti lambung, usus hati, dan limfa. Nah, untuk ruang ini dibatasi oleh dinding perut anterior yaitu dinding belakang
dan otot-otot panggul. Kafum peritoneum selanjutnya adalah kafum peritoneum minor, yaitu perut kecil. Ini adalah ruang yang lebih besar di dalam rongga perut, terletak di dalam di bawah hati, yaitu ruang ini hanya berisi tentang organ-organ tertentu seperti pankreas, usus halus, dan bagian atas ada foramen epithelium atau foramen Winslow. Nah, untuk foramen Winslow ini adalah apa? Nah, adalah bukaan atau celah kecil yang menghubungkan kafum peritoneum mayor dan kafum peritoneum minor. Nah, secara anatomis itu foramen Winslow terletak di bawah hati dan di atas usus halus. Nah, fungsi utama foramen Winslow adalah memungkinkan komunikasi antara dua bagian besar itu kafum peritonei sehingga zat-zat seperti cairan peritoneal dapat mengalir bebas di antara keduanya. Ini untuk sumber pustaka saya. Terima kasih.